Salam sejahtera, selamat datang dalam katekese singkat tentang keluarga, kasih keluarga, panggilan, dan jalan kekudusan. Keluarga-keluarga Kristiani yang terkasih, tahun ini adalah sebuah tahun istimewa bagi kita, karena kembali akan terjadi pertemuan keluarga sedunia ke-10 yang akan berlangsung pada 22 sampai dengan 26 Juni tahun 2022 ini. Untuk menyongsong peristiwa penting ini, mari kita mempersiapkan diri dengan belajar dari keluarga Kudus Nazaret. Bapak Ibu yang terkasih, silakan meluangkan sedikit waktu untuk mengikuti katekese singkat ini. Mari kita membuka perjumpaan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun kami sering jauh daripadamu dan menjadi seperti anak yang hilang, Engkau senantiasa setia memanggil dan menanti kami pulang kembali dalam pelukan kasih-Mu. Ampunilah kami yang sering kali tak tahu terima kasih dan menyia-nyiakan kesempatan untuk berdamai dengan Dikau dan sesama kami. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami berani mewujudkan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, untuk saling berbagi kasih, terutama dalam keluarga kami masing-masing, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak-anak, dan antar keluarga dengan lingkungan di sekitar kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berdaulat bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita mengikutinya agak lebih santai saja suasananya. Tema kita kali ini adalah kita dipanggil. Kita dipanggil. Bapak Ibu, Allah memanggil kita dengan nama kita. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 2 Timotius bab 1 ayat 9 sampai dengan 10. Kalau kita menyadari Allah telah beberapa kali memanggil kita sejak awal. Pertama-tama Allah memanggil kita ketika terbentuk dalam rahim ibu. Selanjutnya Allah menghadirkan kita keluar rahim melalui peristiwa kelahiran. Kemudian perjumpaan berikutnya ketika kita dibaptis. Dan selanjutnya ketika kita menerima sakramen-sakramen. Dan juga dalam peristiwa-peristiwa penting hidup kita. Dan Bapak Ibu, perkawinan dan keluarga adalah salah satu jawaban atas panggilan Allah itu. Melalui sakramen perkawinan, suami dan istri menjawab panggilan Allah. Panggilannya adalah panggilan untuk mencintai, sebagaimana Allah telah terlebih dahulu mencintai kita. Maka dari itu, jawaban ya yang dinyatakan oleh mempelai pria dan wanita dalam upacara perkawinan senantiasa bergema setiap hari dalam usaha mereka untuk mengasihi satu sama lain, lepas dari kerapuhan dan kelemahan mereka. Panggilan untuk mencintai hanya dapat terwujud
ketika suami istri menyambut rahmat yang semakin memampukan mereka belajar dengan sabar dan tekun, mengasihi satu sama lain, dan mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi. Meskipun ada tantangan dan masa sulit yang tak terhindarkan, namun sangatlah meneguhkan menyadari bahwa Kristus hadir, memberikan dukungan dan penghiburan yang tak terkira. Suaranya yang disampaikan melalui sabdanya tidak pernah berhenti memanggil, menghibur, dan mendorong kita untuk terus berjalan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang luangkan sedikit waktu untuk berdiskusi, bersharing, berbagi cerita dengan pasangan masing-masing sebagai ayah terhadap anak-anak, sebagai istri terhadap anak-anak, dan pasangan juga sebaliknya. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang saatnya untuk berbagi cerita secara singkat dengan pasangan masing-masing. Silakan di-post video ini untuk melanjutkan diskusi. Carilah Tuhan selama ia dapat ditemukan. Berserulah. Pokok-pokok diskusi kita kali ini. Carilah Tuhan selama ia dapat ditemukan. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena pikiranku bukanlah pikirannya, dan jalanku bukanlah jalannya. Bandingkan Yesaya 55 ayat 6-8. Kadangkala panggilan Allah tidak seperti yang kita inginkan. Apa yang kita pikirkan, apa yang menurut kita benar, belum tentu terjadi sebagaimana yang kita rencanakan. Nabi Yesaya mengingatkan kita, carilah Allah, berserulah kepadanya. Mari kesempatan berikut kita bagi pengalaman kita kepada pasangan dan anak-anak, dan juga sebaliknya dari anak-anak kepada orang tua. Bagaimana kita mengagumi panggilan Allah selama kita bertumbuh. Apakah kita sadar bahwa perkawinan adalah jawaban atas panggilan Allah itu? Waktunya agak fleksibel, silakan Bapak Ibu saling berbagi pengalaman, berbagi perasaan antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, dan sebaliknya. Berdasarkan dua pertanyaan ini, silakan post video ini, jeda sementara, berbagi kasih, sampai ketika Bapak Ibu merasa cukup, silakan lanjutkan, hidupkan kembali video ini untuk ke bagian selanjutnya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita akan memasuki doa penutup. Silakan mendoakan dengan tenang, tidak perlu tergesa-gesa, bisa bersama-sama saya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kudus, kami hadir di hadapan-Mu untuk memuji dan bersyukur kepadamu atas anugerah keluarga yang begitu besar. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang telah dikuduskan dalam sakramen perkawinan. Semoga mereka setiap hari menemukan kembali rahmat yang telah mereka terima. Dan sebagai gereja kecil, mereka semakin mampu memberi kesaksian akan kehadiran dan cinta-Mu, yang dengannya Kristus mencintai gereja. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan dan penderitaan karena penyakit dan berbagai permasalahan yang hanya Engkaulah sendiri yang mengetahuinya. Teguhkanlah dan sadarkanlah mereka. Engkau telah memanggil keluarga kepada jalan pengudusan yang telah Engkau peruntukkan bagi mereka, sehingga mereka dapat mengalami belas kasih-Mu yang tak terhingga dan menemukan cara-cara baru untuk bertumbuh dalam cinta kasih. Kami berdoa untuk anak-anak dan para remaja. Semoga mereka bisa berjumpa denganmu dan menanggapi panggilan yang telah Engkau rencanakan bagi mereka dengan penuh sukacita. Untuk para orang tua serta kakek dan nenek, semoga mereka menyadari bahwa mereka adalah tanda kebapaan sekaligus keibuan Allah dalam pewartaan putra dan putri yang secara jasmani dan rohani telah Engkau percayakan kepada mereka. Melalui pengalaman kasih persaudaraan yang dapat diberikan keluarga bagi dunia. Tuhan, buatlah agar setiap keluarga dapat menghayati panggilan menuju kekudusan dalam gereja sebagai panggilan untuk menjadi pelaku evangelisasi dalam pelayanan bagi kehidupan dan perdamaian, dalam persekutuan dengan para imam, biarawan, biarawati, dan seluruh umat. Berkatilah kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.